Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Khairunisa akan menjelaskan apa itu bank garansi. Bank garansi adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan atau diberikan oleh pihak kepada nasabahnya. Dalam hal ini, pihak bank berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah menjadi pihak terjaminnya. Fasilitas jaminan bank adalah segala bentuk jenis pernyataan bank yang diberikan dalam bentuk jaminan, di mana hal tersebut mengandung unsur jaminan seperti sertifikat. Sertifikat ini merupakan jaminan tertulis dari bank yang diberikan atau ditujukan kepada nasabahnya untuk memenuhi suatu kewajiban. Apabila pihak terjamin di kemudian hari tidak memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga atau penerima jaminan sesuai dengan persetujuan atau prestasi, pihak penjamin dapat mengambil tindakan untuk menginkasokan sertifikat kepada pihak penerima jaminan atau beneficiary. Adapun beberapa pihak yang terkait dalam bank garansi, yang pertama yaitu bank atau penjamin. Kedudukan pihak penjamin atau bank penerbit adalah mengikat dengan pihak penerima jaminan mengganti pihak penjamin. Apabila dalam batas waktu tertentu pihak penjamin tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak penerima jaminan. Yang kedua yaitu nasabah atau pihak terjamin, yaitu pihak yang melakukan transaksi yang mengakibatkan timbulnya kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak penerima jaminan. Yang ketiga, bouher atau pihak penerima jaminan, di mana pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek. Adapun jenis jaminan yang digunakan dalam bank garansi, yang pertama yaitu uang tunai yang disetor, yang kedua dana giro yang disebutkan, yang ketiga deposito, yang keempat surat-surat berharga, yang kelima barang bergerak, yang keenam barang tidak bergerak, yang ketujuh harta tak berwujud seperti tagihan, yang kedelapan harta kekayaan lain yang dapat diterima bank, dan yang terakhir adalah saham. Adapun jenis-jenis bank garansi berdasarkan bentuknya, yang pertama yaitu bin bond, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek. Yang kedua yaitu performance bond, adalah bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian atau mutu dan ketetapan pengerjaan suatu proyek untuk menjamin performance salah satu pihak dalam suatu transaksi. Yang ketiga, advance atau payment bond, yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran yang terlebih dahulu diterima oleh pemohon bank garansi. Yang keempat yaitu maintenance bond, adanya jaminan pemeliharaan atas nilai proyek untuk perbaikan terhadap kekurangan dari pekerjaan. Jenis bank garansi berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, bank garansi untuk tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk kontraktor. Yang kedua, bank garansi untuk perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrik untuk kepentingan agen produk-produk pabrik. Yang ketiga, bank garansi untuk penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang keempat, bank garansi untuk uang muka kerja, yaitu uang muka pelaksanaan kerja. Yang kelima,
bank garansi untuk cukai rokok, yaitu menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan. Adapun mekanisme bank garansi, tanda panah nomor 1 yang menuju ke kontraktor dan pemilik proyek karena adanya perundingan rencana kerja proyek antara kontraktor yang akan menerima proyek dengan pemilik proyek. Tanda panah nomor 2 yang menuju ke bank atau penjamin karena kontraktor mengajukan bank garansi pada suatu bank dengan membayar provisi atau komisi. Tanda panah nomor 3 yang menuju ke kontraktor, yaitu bank memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor. Tanda panah nomor 4 yang menuju ke pemilik proyek karena sertifikat itu diberikan kepada pemilik proyek pada saat pemilik proyek memberikan proyek pada kontraktor. Tanda panah nomor 5 yang menuju ke kontraktor. Ketika kontraktor tidak menepati janji, maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat bank garansi pada bank yang mengeluarkan sertifikat. Tanda panah nomor 6 yang menuju ke bank atau penjamin, yaitu bank penjamin akan membayar sertifikat bank garansi pada pemilik proyek. Tanda panah nomor 7 yang mengarah ke pemilik proyek. Apabila pekerjaan atau proyek diselesaikan oleh kontraktor, maka sertifikat bank garansi harus dikembalikan. Adapun keuntungan bagi bank atau pihak penjamin. Yang pertama, sumber pendapatan dari provisi atau komisi. Yang kedua, sumber dana bagi bank jika agunan bank garansi uang tunai. Yang ketiga, memperluas kegiatan operasional bank. Yang keempat, menyalurkan kredit tanpa dananya sendiri. Keuntungan bagi pemilik proyek. Yang pertama, penyusunan anggaran lebih mudah dan pasti karena penyediaan barang telah dikontrak leveransir atau kontraktor. Yang kedua, pelaksanaan proyek lebih terjamin karena ada dua pihak. Yang ketiga, persediaan teknis barang relatif sedikit, kerusakan kecil, dan pergudangan juga kecil. Persediaan barang-barang cukup dengan persediaan ekonomis saja. Yang keempat, pengaruh inflasi dapat dikurangi karena pembelian telah dijamin oleh kontraktor dan bank garansi. Dan yang terakhir, keuntungan bagi kontraktor atau terjamin. Yang pertama, dapat mengikuti tender proyek. Yang kedua, adanya kepastian pekerjaan atau penjualan barang-barang.